Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko bersama dengan Somers dan Gillingham sedang memantau situasi di Pulau Elba. Mereka melihat perkembangan kekacauan yang tengah berlangsung di negeri para raksasa itu. Salah satu bagian menarik dari pertempuran di sana adalah pertarungan antara Brook dan Jinbei melawan Dory dan Brogy yang saat ini sudah diubah menjadi raksasa iblis oleh Im Sama. Dalam mode raksasa iblis, mereka mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan, sehingga Brook dan Jinbei menjadi cukup terdesak. Ketika Im Sama dan para ksatria suci melihat pertarungan tersebut, Somers bilang kekuatan kru Yonko topi jerami patut diakui. Namun menurut Somers, si pria tengkorak itu tak lama lagi akan kalah, sedangkan Jinbei mungkin masih akan mampu untuk bertahan lebih lama. Melihat keadaan di sana, Gillingham juga setuju, sebab Brook tampak semakin kelelahan dan juga kerepotan, berbeda dengan Jinbei yang masih memberi perlawanan yang cukup sengit. Tak lama berselang, Dory yang sedang bertarung melawan Brook melancarkan suatu serangan kuat yang membuat sang musisi bajak laut topi jerami itu terhempas cukup jauh. Brook pun tampak kesulitan untuk berdiri kembali. Im Sama yang menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan segera menciptakan tanda panah yang diarahkan kepada Brook. Tanda panah itu pun mengikat tubuh Brook sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Jadi Im Sama dapat memakai kekuatan milik orang lain yang tubuhnya dia rasuki, sebab kita tahu bahwa tanda panah itu adalah kemampuan milik Gunko. Kemudian Jinbei yang melihat keadaan Brook pun terdistraksi di tengah pertarungannya melawan Brogy. Hal itu tentu memberi Brogy kesempatan untuk melancarkan suatu serangan kuat memakai kapaknya kepada Jinbei. Memang Jinbei sempat menangkis dengan dua tangannya yang berlapis Bushishoku Haki, tapi tetap saja dia terlempar cukup jauh sampai ke dekat Brook. Im Sama dari kejauhan pun langsung melakukan hal yang sama seperti tadi. Dia menciptakan tanda panah untuk mengikat tubuh Jinbei. Dengan begitu, Dory dan Brogy kini bisa menuju ke desa tempat Jarl berada saat ini, karena perintah awal Im Sama untuk mereka adalah mengincar sang tetua Elbaf itu. Brook dan Jinbei yang sudah terikat dengan tanda panah itu pun tak bisa lagi menghalangi Dory dan Brogy yang akan mengincar Jaru. Tak jauh dari sana, Im Sama melihat Usopp yang sedang melarikan diri dari monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Usopp pun terkejut ketika dia mendekati tempat Brook dan Jinbei karena kedua orang itu tampak sudah terbelenggu kembali seperti semula. Usopp bilang sangat gawat jika teman-temannya itu mulai tertangkap lagi, sebab keadaan akan menjadi semakin merepotkan. Berhubung jarak monster mimpi buruk yang mengejarnya masih cukup jauh, Usopp ingin mencoba membebaskan Brook dan Jinbei. Tapi Im Sama yang menyaksikan hal tersebut tidak tinggal diam. Dia segera menciptakan tanda panah baru untuk menahan Usopp. Jadi sekarang ada masalah besar untuk Usopp, Brook dan Jinbei yang sedang terikat itu. Monster mimpi buruk telah semakin dekat dan siap untuk menyerang mereka. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa untuk melawan atau menghindar. Untung saja Saul datang ke sana. Meski dalam kondisi terluka, tapi Saul sekuat tenaga berhasil memukul monster mimpi buruk itu. Im Sama yang melihat itu pun sebenarnya ingin juga menangkap Saul, tapi fokusnya teralihkan oleh banyak prajurit raksasa yang mendekat untuk menyerangnya, sehingga Im Sama pun bertarung melawan para prajurit tersebut. Di sini kita akan melihat Somers dan Gillingham tidak mencoba untuk mengganggu pertarungan Im Sama. Mereka tak mau Saul untuk melindungi sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu, sebab mereka tahu Im Sama tak suka diganggu dalam sebuah pertarungan. Selain itu, tentu mereka juga yakin kekuatan dari para prajurit raksasa tersebut, walau dalam jumlah banyak, tak akan mampu untuk melawan Im Sama. Jadi Somers dan Gillingham tetap fokus untuk memantau adegan pertarungan Saul melawan monster mimpi buruk. Kembali menyoroti aksi Saul, ketika monster mimpi buruk jatuh karena pukulan Saul tadi, sang raksasa tersebut tak mau membuang kesempatan itu. Dia langsung melompat ke atas tubuh sang monster, lalu melancarkan serangan beruntun untuk menghancurkan monster tersebut. Sebenarnya, Gillingham ingin membangkitkan lagi monster mimpi buruk itu untuk mengalahkan Saul, sebab dalam chapter lalu, dia bilang para monster yang dia ciptakan tak mengenal konsep kematian. Kapan saja dia ingin menghidupkan mereka kembali, maka dia bisa melakukannya setiap saat. Namun kali ini, Somers meminta Gillingham untuk tidak melakukan hal tersebut. Somers ingin dirinya sendirilah yang pergi ke sana untuk menangani Saul. Bila kita ingat kembali, alasan mengapa Saul luka-luka beberapa waktu yang lalu itu karena dia dikalahkan oleh Somers. Jadi ketika sang ksatria suci itu melihat Saul bisa bangkit kembali sekarang ini, maka dia merasa bertanggung jawab untuk menembangkan raksasa tersebut sekali lagi. Somers pun bergegas untuk pergi mendekati Saul, sehingga terjadi pertarungan antara mereka berdua. Tentu kita bisa menebak bahwa ini bukan duel yang seimbang. Dalam kondisi fisik Saul yang masih prima saja, dia sudah kalah.
Apalagi dalam kondisi fisiknya yang sudah luka-luka seperti sekarang ini. Terlebih lagi, Somers juga yang beberapa waktu lalu sudah ditebas oleh Gaban, kini telah disembuhkan oleh Im Sama, sehingga kekuatannya sudah kembali pulih seperti semula. Bahkan dari admin Terokun lihat, dia lebih prima dari sebelumnya. Sepertinya itu adalah efek dari kemampuan sihir Im Sama. Ketika Somers berlari dan mulai menghadapi Sal, benar saja, Sal langsung tumbang oleh Somers. Tapi meski begitu, setidaknya dia masih sempat menolong para kru bajak laut jerami dari monster mimpi buruk yang akan menyerang mereka. Walau kini Sal sudah dikalahkan oleh Somers, tapi dia terlihat masih hidup. Sang ksatria suci dari keluarga Shepard itu memang sengaja menahan diri, karena dia takut Im Sama marah jika dirinya sembarangan menghabisi seorang raksasa. Seperti yang kita tahu, para raksasa itu nanti akan dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan tempur bagi pemerintah dunia, sehingga jumlah korban dalam kekacauan di Pulau Elbaf sekarang ini harus seminimal mungkin. Tiba-tiba, Robin datang ke sana dengan penuh amarah. Dia pun langsung melancarkan serangan kepada Somers. Robin memakai berbagai teknik kuat untuk menyerang sang ksatria suci itu. Tapi karena Somers bisa beregenerasi, maka semuanya menjadi percuma. Robin pun bertanya-tanya sendiri, bagaimana tadi Skopper Gaban bisa menghentikan regenerasi Somers. Tanpa teknik seperti Gaban tadi, mustahil untuk bisa menang melawan seorang ksatria suci. Somers pun bilang, Robin tak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya sekarang ini, karena Somers yang sekarang lebih kuat dari Somers yang tadi. Dari statement Somers ini semakin jelas bahwa memang setelah dia disembuhkan oleh Im Sama, dia telah menjadi semakin kuat. Kekuatan sihir Im Sama memang sangat luar biasa. Setelah pertarungan berlangsung lebih lama, Somers akhirnya mendapat kesempatan untuk membelenggu tubuh Robin lagi dengan akar duri seperti sebelumnya. Beralih ke tempat Nami, dia mulai panik ketika melihat teman-temannya tertangkap lagi satu persatu. Nami pun melancarkan serangan besar memakai Zeus yang berhasil menumbalkan salah satu monster mimpi buruk. Namun serangan dari Nami tadi malah memancing perhatian dari Im Sama yang telah selesai mengalahkan para prajurit raksasa tadi. Im Sama pun segera menggunakan teknik tanda panah Gunko untuk menangkap Nami juga. Dari kejauhan, Franky dan Bonnie bisa melihat kondisi teman-teman mereka itu. Franky pun mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan Nami dan yang lain. Tapi untuk sekarang, itu masih belum bisa dilakukan sebab dia masih harus fokus melawan musuh yang ada di hadapannya. Setelah itu, Somers yang telah mengalahkan dan menangkap Robin kini kembali ke tempat Im Sama dan juga Gillingham. Mereka pun mulai berbincang tentang peristiwa beberapa waktu yang lalu sebelum Im Sama merasuki tubuh Gunko. Kala itu, Somers diserang oleh musuh dan tidak bisa beregenerasi. Somers menjelaskan kepada Gillingham bahwa musuh yang menyerangnya itu adalah Skopper Gaban, salah satu kru legendaris dalam bajak laut Roger pada masa lalu. Walau Gaban sudah tua, tapi kemampuannya masih sangat hebat. Somers pun lega karena Skopper Gaban telah berhasil dijatuhkan oleh Gunko dengan cara yang licik. Jika saja Gaban masih berada di dunia matahari, maka kehadirannya akan sangat merepotkan. Somers juga tidak ingin Gaban memberitahu kepada bajak laut jerami soal kelemahan dari kemampuan regenerasi. Karena jika itu terjadi, maka akan sangat merepotkan bagi para ksatria suci. Gillingham pun menanggapi dengan bilang, walau sudah jatuh ke dunia bawah, tapi ada kemungkinan Gaban masih bisa bertahan hidup. Jadi Gillingham meminta Somers untuk tetap waspada. Keadaan sekarang memang menguntungkan mereka setelah kedatangan dari Im Sama. Tapi jangan sampai keadaan ini membuat mereka menjadi lengah. Im Sama yang sedang terbang sempat mendengar pembicaraan mereka berdua. Im Sama pun bilang jika Gaban belum mati, maka dia bisa menjadi ancaman. Karena jika Luffy sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika dilatih olehnya, maka Luffy berpotensi menguasai kekuatan tertinggi dari Dewa Matahari Nika. Im Sama pun bilang setelah mereka berhasil menghabisi Jarul, target selanjutnya adalah dunia bawah untuk memastikan apakah Gaban benar-benar sudah mati atau belum. Mereka harus memastikan kematian dari sang tangan kiri Raja Bajak Laut itu. Seperti yang sudah pernah admin Terokun bahas pada beberapa video sebelumnya, Gaban saat ini memang sudah diselamatkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Gaban yang jatuh ke dunia bawah sempat ditangkap oleh Luffy, kemudian sekarang masih dirawat oleh Gear. Gaban pun terlihat sudah mulai siuman walau masih belum pulih sepenuhnya. Bahkan dia sempat berkata kepada Luffy untuk jangan dulu naik ke dunia matahari, karena ada hal yang ingin dia ajarkan terlebih dahulu. Jadi kekhawatiran Im Sama itu memang benar-benar terjadi, yang mana Gaban akan melatih Luffy di dunia bawah. Sesuai yang Im Sama katakan tadi, jika orang seperti Gaban melatih Luffy, maka Luffy berpotensi menguasai kemampuan tertinggi dari Dewa Matahari Nika. Penentu dari situasi ini tentu adalah waktu. Jika Im Sama dan para raksasa iblis datang ke dunia bawah sebelum Gaban melatih Luffy, maka Im Sama akan lebih unggul karena Luffy belum menguasai potensi tertinggi dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Namun jika ternyata aksi dari Im Sama yang akan menghabisi Jarul itu mendapat banyak hambatan, maka itu akan memberi waktu yang cukup bagi Gaban untuk melatih Luffy di dunia bawah. Sehingga ketika nanti Im Sama
sama datang ke dunia bawah, Luffy sudah menguasai kemampuan tertinggi Dewa Nika dan siap untuk bertarung melawan Im Sama. Perlu diingat bahwa Im Sama saat ini tidak dalam kondisi 100% kekuatannya, karena dia hanya merasuki tubuh Gunko saja sehingga kekuatannya yang bisa dia pakai hanya beberapa persen saja. Jadi tentu Luffy yang telah dilatih oleh Chopper Gaban nanti akan mampu mengalahkan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko itu. Ini hanyalah pertarungan pemanasan saja, karena pertarungan antara Luffy melawan Im Sama yang sesungguhnya akan terjadi nanti di perang akhir One Piece. Pertarungan itu akan sungguh-sungguh karena Luffy sudah menjadi semakin kuat dan Im Sama juga menggunakan tubuh aslinya sehingga kekuatannya 100% bisa digunakan. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, kerajaan Dressrosa kembali disorot. Seperti yang telah admin Terokun bahas sebelumnya, ada beberapa negeri yang memutuskan untuk keluar dari naungan pemerintah dunia. Salah satunya adalah kerajaan Dressrosa. Setelah keluar dari afiliasi pemerintah dunia, Raja Rico mengundang para raja dan ratu dari negeri-negeri lain untuk mengadakan sebuah rapat. Tidak lagi berafiliasi dengan pemerintah dunia akan membawa dampak buruk bagi mereka dalam berbagai faktor, sehingga mereka harus saling berdiskusi untuk segera mempersiapkan diri. Ketika pembicaraan berlangsung, mereka mendapat kabar terkini bahwa Mary Joyce diserang oleh pasukan revolusi. Hal ini membuat semuanya terkejut dan mulai membicarakan tentang serangan itu. Salah seorang raja berkata, mungkinkah pemerintah dunia akan tumbang? Raja lain pun menanggapi dengan bilang, mungkin untuk sekarang masih belum. Walau pasukan revolusi memang berhasil memberi masalah besar untuk pemerintah dunia, tapi tetap saja mereka masih terlalu kuat. Meski begitu, rangkaian serangan dari pasukan revolusi tentu akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi pemerintah dunia. Seorang ratu di sana pun bilang, Monkey D. Dragon benar-benar luar biasa. Dari sekian banyaknya musuh pemerintah dunia, dia satu-satunya yang bisa mengguncang mereka sampai sebesar ini. Para raja dan ratu di sana pun mulai kepikiran untuk beraliansi saja dengan pasukan revolusi. Mereka bisa menyediakan senjata, kapal perang, dan pasukan tempur untuk pasukan revolusi. Sebagian besar dari mereka pun setuju, termasuk Raja Riku. Raja Riku yakin orang sehebat Dragon pasti bisa membawa kedamaian bagi dunia. Tiba-tiba, saat pembicaraan itu masih berlangsung, seorang bawahan datang untuk melapor kepada Raja Riku. Dia bilang ada kekacauan yang terjadi tak jauh dari lokasi rapat. Sepertinya akan ada hal menarik yang terjadi di tempat tersebut. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1151. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.